Nggih, alhamdulillah. Ngapunten nggih, Pak Sudarto, Pak Dika. Jadinya molor 20 menit dari agenda awal. Berarti bukan usaha kita yang hanya dimulai di tanggal 12 Juli. Ini Pak Dika tampaknya sedang sibuk ini sambil ada kegiatan GP. Di Solo nih Pak Dika, Mas. Loh, oh, di Solo malan. Di hotel apa nih Pak Dika? Hotel Haris. Oh, Haris. Oh, nggih, nggih. Kalau Pak Sudarto di Banjarnegara nih, nggih. Nggih, di Banjarnegara. Ya. Nggih. Kemarin dapat salam dari Pak Galan, Pak. Kebetulan ketemu di Superindo, terus ya ngobrol-ngobrol sedikit. Oh iya, apa masih ingat dengan apa panjenengan? Sudah menikah, Pak, ternyata. Saya tanyakan langsung. Oh iya, alhamdulillah. Oke, baik. Oke, ini apakah ada yang masih ditunggu atau kita bisa mulai mawon ngobrol-ngobrol lebih santai kok? Nggih, bisa dimulai ini kan bulan nembe enam rapat. Oke, siap. Bisa musul. Oke, kalau pengawasnya ini Bapak Sabar nggih? Pak Sabarianto. Pengawas lagi di LPMP, Pak, Mas. Oh, nggih, pun mboten napa-napa. Ini tadi juga dari Bu Manikowati yang KFSP-nya itu juga sedang ada kegiatan lain. Jadi tampaknya dari BPGB juga nanti ikut dari laporan yang akan disampaikan setelah kegiatan ini mawon. Nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan untuk memulai nggih kegiatan PMO bulan Oktober nggih untuk Satuan Pendidikan SMAN 1 Banjarnegara nggih. Salat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas syafaat dan berkatnya kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas kita, salah satunya dalam payung sekolah penggerak ini nggih. Jadi sebagaimana sudah disampaikan nggih Pak Dika nggih, Pak Sudarto, PMU ini sebenarnya kesempatan untuk Bapak Ibu menyampaikan ada perkembangan apa, kemudian ada butuh bantuan dukungan berupa apa saja. Ngoten nggih. Jadi bedanya PMO seperti itu, kalau refleksi baru ke merefleksikan sesuai dengan nama. Kalau PMO lebih kepada dukungan-dukungan apa yang sekiranya kami bisa berikan kepada satuan pendidikan. Oke. Nah, untuk PMO nanti dalam akan share tampilan dari SIMPKB. Jadi karena temanya kan banyak nggih Pak Sudarto. Nanti memilih mawon kira-kira tema apa yang mau disampaikan dari sekolah karena juga terkait dengan progresnya, nggih. Kalau gitu dalam akan mulai login terlebih dahulu nggih di SIM PKB. Di Banjarnegara bagaimana Pak? Apakah sedang panas juga seperti di Solo? Panas sepol nih. Aduh, luar biasa gitu. Ini suhu global katanya kan naik 0,5 gitu. Iya. Kan sampun ini sudah terlihat untuk bulan Oktober. Oke. Mohon izin untuk share screen, nggih. Oke, sekolah penggerak ya. Oke. Oke. Di layar Bapak Ibu, Bapak-bapak nggih. Apakah sudah mulai terlihat nggih ini? Iya, sampun. Sampun nggih. Nggih, sebenarnya untuk yang hadir hari ini tidak harus yang guru KP, yang non KP pun yang terlibat terutama di implementasi kurikulum Merdeka juga tidak masalah nggih. Nah, monggo ini saya akan memilih untuk SMAN 1 Banjarnegara. Mungkin kita mulai dengan topik permasalahan nggih, Bapak Ibu. Jadi masih Agustus ya. Oke.
Ini kemarin yang dalam melaporkan berdasarkan dari sesi kita PMO bulan Agustus. Oke, sebentar Pak Sudarto. Kok ini tampaknya masuknya kok yang masih Agustus nih, padahal dia Oktober. Jadi kalau saya ganti ke Desember mungkin akan kelihatan nih. Oh ya, oke. Oke, mungkin nanti saya coba tanyakan ke DPGB untuk lebih lanjutnya. Tapi tidak apa-apa Pak, Pak Sudarto dan Pak Dika. Kita mungkin langsung masuk mawon kepada hal-hal yang sudah dilaksanakan di sekolah, nggih. Monggo terkait dengan pembelajaran seperti apa Bapak Ibu di SMAN 1 Banjarnegara? Apakah pembelajarannya sudah berpusat pada peserta didik atau mungkin masih ada kendala? Monggo dari Bapak Kepala Sekolah dapat memberikan informasi. Boleh share screen Bapak kalau misalkan memang membutuhkan share screen. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Ya, terima kasih untuk kegiatan di SMA 1 Banjarnegara pada bulan Oktober ini. Setelah kita melaksanakan pembelajaran untuk SMA 1 Banjarnegara di bulan Agustus, kita sudah melaksanakan P5 untuk kelas 10 dan kelas 11 ya, dengan materi yang sama tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya, kebinekaan. Sedangkan pada mulai kemarin hari Senin untuk kelas 10 kita lanjutkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini melaksanakan P5 dengan tema kearifan lokal. Pada hari kemarin untuk pembukaan P5 kita sudah menyampaikan terutama untuk siswa kelas 10, kemudian setelah pembukaan dilanjutkan dengan informasi dari tim P5 maupun dari kurikulum untuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan nantinya pada saat gelar karya P5 dengan tema kearifan lokal. Untuk saat ini kaitan dengan kegiatan P5 di SMA 1 Banjarnegara kelas 10 ini, karena kita sudah di tahun yang lalu sudah melaksanakan untuk kelas 10 kearifan lokal, maka saat ini setelah kita merefleksi kegiatan P5 yang lalu, maka saat ini kita terus melanjutkan tema kearifan lokal dengan warisan ataupun budaya yang ada di Banjarnegara untuk digali ataupun pengembangan nanti dalam bentuk produknya sama. Produk dari produk dari kearifan lokal ini adalah nanti anak membuat film dokumenter, film dokumenter, dan saat ini baru di hari kedua tadi mengidentifikasi dan memilih untuk tema yang akan dilaksanakan oleh masing-masing kelompok. Ya, setiap kelompok dibagi menjadi 4 kelompok, sehingga saat ini nanti akan ada produk sejumlah 40, yang lebih 40 produk film dokumenter yang nanti menggambarkan terkait dengan budaya yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Ya, misalnya ada dalam bentuk budaya seni,
makanan ataupun kerajinan yang merupakan khas Banjarnegara. Saat ini pada tadi saya sampaikan untuk identifikasi masing-masing kelompok akan membuat terkait dengan film dokumenter yang nanti akan ada selain identifikasi tentang tema judul, juga nanti akan ada pelatihan. Pelatihan dalam hal ini adalah siswa untuk bisa bagaimana cara membuat film dokumenter, dan tentunya nanti kelompok diharapkan untuk bisa berkolaborasi dengan menerapkan dari dimensi yang ada di proyek atau dimensi profil pelajar Pancasila. Yang terutama ya kolaborasi antar anggota kelompok untuk proses pelaksanaan maupun nanti dalam penyusunan, pembuatan, dan nanti pada akhirnya nanti akan ada produk berupa film dokumenter. Ini untuk kelas 10 nanti akan dilaksanakan selama kurang lebih selama 3 minggu. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Dari proses identifikasi nanti masing-masing kelompok dari sekolah akan memberikan permohonan izin. Nanti dari tiap kelompok akan melaksanakan kegiatan wawancara ataupun proses penggalian ya, sumber-sumber data dari tiap kelompok kepada narasumber yang akan dihubungi. Misalnya nanti kalau kaitannya dengan misal Daud Ayu ya harus komunikasi dengan pedagang atau pembuat Daud Ayu, bagaimana caranya, produk dan sebagainya, sehingga nanti akan dibuat sebuah film untuk film dokumenter. Dan selama 3 minggu ke depan, ya mungkin nanti kalau ada kunjungan dari Pak Rohman mungkin ke sekolah, ya mungkin selama 3 minggu ke depan ini akan ada kegiatan proyek ataupun di SMA 1 Banjarnegara. Sedangkan untuk yang kelas 11 ini masih melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Ya, kan untuk yang kelas 11 karena sudah IKM ya pembelajaran diharapkan ya sesuai dengan berpusat pada siswa ataupun pada peserta didik. Adapun untuk memantau kegiatan pembelajaran mungkin dari tim, dari kepala sekolah ataupun dari teman-teman kita bentuk juga untuk melaksanakan supervisi pembelajaran di kelas baik kelas 10, 11 dan 12. Meskipun kelas 12 sudah masih melaksanakan K13, namun pembelajarannya diharapkan ya menyesuaikan di IKM ya, berpusat pada murid ya, mungkin di komite pembelajaran ini Pak Dika Buli ini kan selain ngajar kelas 11 juga ngajar kelas 12 ini karena sudah mendapatkan pengalaman di guru penggerak, tentunya pembelajaran juga disesuaikan dengan implementasi kurikulum merdeka. Dan juga mohon doanya Pak Rohman ini Mas Dika sama Pak Abulin ini kan mengikuti GTK itu, apresiasi GTK. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan juara Pak ya. Hasil karyanya yang untuk berbagi ya, minimal ya bisa dimanfaatkan untuk sekolah, dan tentunya ini kesempatan untuk mengikuti apresiasi dari GTK. Itu sementara yang dilaksanakan di SMA 1 Banjarnegara, sekaligus untuk program sekolah penggerak kita juga melaksanakan beberapa program ataupun pelatihan untuk guru, terutama untuk peningkatan sumber daya manusia guru di SMA 1 Banjarnegara. Yang sudah kita laksanakan kemarin ada komitmen kebangsaan kaitan dengan
antisipasi terhadap yang sekarang mungkin kekerasan ataupun perundungan ini untuk pencegahan. Kemarin sudah mendatangkan narasumber dari kemudian juga pelaksanaan CBT untuk pelatihan guru untuk menyusun membuat untuk penilaian menggunakan CBT ya, computer based test yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti untuk berikutnya sambil kita melihat perkembangan terutama pemantauan untuk guru yang mengampu pembelajaran di kelas, perlu adanya motivasi ataupun kesempatan untuk pembelajaran yang berbasis pada siswa ataupun pada murid. Mungkin hal yang lain, mungkin secara teknis, Pak Dika atau Bu Lin nanti bisa menambahkan terkait dengan pembelajaran di kelas ataupun kegiatan P5 saat ini sedang berlangsung di SMA 1 Banjarnegara. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih informasi yang sangat detail ya dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sudarto ya. Jadi kalau secara garis besar artinya untuk saat ini kan karena sekolah pakai sistem blok ya Pak ya untuk P5. Jadi yang kelas 10 sedang berlangsung agenda untuk proyek ya, di mana agenda temanya adalah kebinekaan ya Pak ya, topik untuk proyeknya. Yang sekarang kearifan lokal, yang kedua. Kearifan lokal, oke. Oke. Kemarin disampaikan memang untuk proyek P5 itu produk itu adalah sebagai side effect saja. Yang utama adalah tetap ada dimensi. Misalkan ini adalah sekolah itu nantinya side produk atau istilahnya produk berwujudnya itu adalah video. Nah, dalam prosesnya dipastikan memang kayak nilai-nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong itu bisa tercapai ya Bapak dalam pelaksanaannya prosesnya ini. Tapi saya yakin sekolah sudah mengupayakan yang terbaik untuk itu karena pada saat anak-anak sudah mulai mencari bahan gitu, untuk video, artinya kan ada unsur kerjasama juga gitu, di sana itu. Mungkin akan lebih kerjasama kelompok gitu. Mungkin juga akan membawa dampak Pak, misalkan jika anak-anak diberikan penilaian terkait dengan misalkan kerjasama, nilai kerjasama. Tidak harus anak-anak mengetahui, tetapi itu sebagai sebuah pegangan bagi fasilitator, ya. Kalau di sekolah nyebutnya fasilitator, sehingga ketika nanti disinkronkan ke rapor tahunan untuk rapor proyek, nanti data-data itu bisa ada apa ya namanya, ada rekam jejaknya. Kadang yang masih lemah di beberapa sekolah itu terkait dengan rapor proyek adalah mereka tidak memiliki dokumentasi lah istilahnya. Memang salah satu dokumentasi kalau dipakai ya contohnya video kegiatan ya boleh, tetapi kayak instrumen mungkin instrumen penilaian anak-anak itu yang sangat eksklusif atau masih jarang. Nah, kalau misalkan SMAN 1 Banjarnegara dalam merumuskan proyek itu juga merumuskan bagaimana penilaian dan itu disimpan, maka itu bisa menjadi role model bagi sekolah lain. Apalagi kalau diunggah di PMM Pak, pasti banyak yang akan membaca. Karena sejauh ini yang di PMM itu rata-rata mereka berbaginya kalau nggak modul ajar ya modul proyek gitu. Tapi jarang yang berbagi sampai pada aspek instrumen penilaian instrumen penilaian misalkan salah satu topik ya, salah satu dimensi Pak. Instrumen penilaian siswa yang yang peduli terhadap sesama, misalkan seperti itu, atau instrumen penilaian siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalkan seperti itu. Nah, ini apakah dari Bapak Ibu yang tergabung dalam Guru KP sudah memiliki instrumen untuk penilaiannya itu sebagai dasar nanti untuk penilaian di rapor sekolah?
rapor anak-anak. Menambahkan Bulin untuk Oke. penilaian. Oke. Kalau mau di-share screen juga boleh loh, Bulin, guys. Masih menyiapkan, guys, tampaknya. Sudah sampai tahap mana, Pak, untuk mengikuti kompetensi anugerah GTK ya namanya? Sudah pengiriman lewat lewat nelpon, istilahnya PMM maksudnya. Oh, oke, baik, melalui platform yang disediakan gitu. Nah, itu seleksinya berapa lama, Pak? Kapan kira-kira pengumuman? Ini kan masih pengumpulan karya. Ini kemarin kan terakhir tanggal 8. Ini diperpanjang sampai tanggal berapa ya, minggu ini untuk sampai di minggu ini perpanjangan waktu. Oke. Apa, Pak, yang diangkat dalam hal produk yang dikirimkan itu? Modul ajarnya kah, atau modul project, atau video, kalau boleh tahu? Video, Mas, video. Oh, video. Baik. Video yang berisi video pembelajaran. Video pembelajaran, oke. Video pembelajaran di sebelumnya kan di jam akhir itu biasanya kan anak-anak antusiasnya kan tidak berbeda dengan pada saat jam pertama. Tidak setinggi jam pertama ya. Merubah agar pembelajaran itu bisa mengena, anak-anak bisa istilahnya pembelajaran yang menyenangkan, maka perlu strategi. Maka Pak Dika ini membuat agar pembelajarannya tidak istilahnya ya, pada ngantuk ataupun yang lain, ini untuk memotivasi siswa semangat belajar ya, meskipun di jam-jam akhir. Atau nanti kita kirimkan, nanti itu bisa diberi komentar ya, Mas Rohman. Boleh. Hasil karya Pak Dika maupun dari Bulin nanti saya share ke Pak Rohman. Siap. Ini ada Bu Apel, mungkin Bu Apel minta tolong untuk penilaian P5-nya, Bu. Bagaimana untuk penilaian P5-nya? Bu Apel? Assalamualaikum, Bu April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, saya tak keluar ruangan. Oh, nonton. Nah, kenapa, Bu? Nggih, kami masih tatap juga. Nggih. Oh. Kalau untuk penilaian, nggih, pangapunten Pak, saya pakai HP jadi tidak bisa menunjukkan penilaiannya, nggih. Cuma kalau secara umum memang nggih, penilaian itu kami masukkan berdasarkan dengan tahapan pelaksanaan P5. Jadi misalnya pada saat di modul itu untuk penilaian sudah kami rancang. Pada saat ini yang kami tonjolkan adalah penilaian elemen apa, seperti itu. Sehingga memang akan terbagi misalnya pada saat pengenalan tema, kemudian ada eksplorasi dan identifikasi, itu maka yang kami nilai adalah bernalar kritis, misalnya seperti itu. Kemudian pada tahap berikutnya mungkin sudah ada diskusi dan lain-lain, maka akan ada kolaborasi, ada gotong royong, penilaian gotong royong di situ juga. Jadi memang sudah terbagi-bagi seperti itu. Kemudian juga ini memudahkan. Oh, ada nih ya. Jadi nggak apa-apa, kita sedikit pause dulu. Ini belum ada, nggak apa-apa, kita dengarkan azan dulu. Ada dulu. Ini pangapunten memang jadinya ini juga setelah pelaksanaan P5 itu memang kami menemukan bahwa kalau semua elemen dinilai di setiap proses juga agak sedikit susah nih bagi pendamping untuk menilai, itu juga susah. Maka kami bagikan di setiap tahapan itu berbeda-beda sehingga pendamping pun bisa fokus juga. Ketika di membuat esai, siswa membuat esai, oh itu adalah bernalar kritisnya. Biar kita tahu di elemennya juga seperti itu. Sesuai dengan sub elemennya. Contohnya sekarang kami melaksanakan kearifan lokal, itu juga di sub elemen berkebinekaan global, mulai dari pengenalan budaya, menganalisisnya, hingga kita juga menghargai budaya tersebut.
itu juga kami buatkan hanya misalnya di esai saja. Terus kemudian dilanjutkan pada diskusi itu berbeda lagi sampai akhirnya ketika membuat storyboard untuk cerita itu juga kita nilai elemen kreatifnya. Jadi ada fokus-fokus tertentu pada kegiatan-kegiatan tertentu. Meskipun kegiatannya itu adalah sama, penilaian kami tetap pada elemen dan tidak berhenti pada produk. Produk itu bisa dibilang nopo nggih, mau jelek pun ya yang kita nilai adalah elemennya, nilai elemen dimensi profil pelajar Pancasilanya. Jadi itu juga membebaskan siswa sesuai dengan nopo nggih, sesuai dengan hasil karya mereka sendiri, dengan imajinasi mereka sendiri, sehingga tidak ada misalnya nopo nggih kompetisi, oh harus bagus, harus menggunakan nopo kayak gitu tuh enggak, harus menggunakan nopo aplikasi atau apa-apa seperti itu juga tidak, tetapi dibebaskan, terserah mereka, diferensiasinya mereka itu terserah mau seperti apa, sehingga memang itu juga kami juga menghilangkan biar tidak ada stereotip bahwa itu yang hasil karyanya paling mahal misalnya itu adalah yang paling keren, itu juga tidak. Terus kemudian dari pendamping pun juga bisa lebih memberikan mengarahkan siswa untuk lebih ke fokus ke idenya, misalnya lebih kepada pengembangan karakternya, kolaborasi di tiap kelompoknya seperti apa, sehingga memang yang kami berharapnya ketika di akhir pelaksanaan juga elemen-elemen itulah yang lebih berkembang dimiliki oleh siswa. Pangapunten nggih Pak, ini dekat sekali sama masjid, ini di depan masjid. Nggak apa-apa. Tadi sebenarnya kita mendengarkan azan dulu nggak apa-apa kok. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, selesai azan nggak tadi. Saya rasa ngaten pangapunten kami di tengah masih di rapat, saya keluar lagi. Siap, nggak apa-apa Bu. Artinya sebenarnya sekolah sudah mudah-mudahan ini kan tim inti, intinya tim inti. Itu dari yang disampaikan sebenarnya sudah sesuai dengan yang diharapkan dari kurikulum Merdeka itu sendiri, yaitu tidak fokus pada produk. Ya nggak apa-apa, produk itu tetap dimunculkan pun boleh, artinya meskipun belum selesai pun nggak apa-apa sebenarnya, tapi yang yang dilihat itu terutama di elemennya, elemen tadi disampaikan Bu April, tapi juga ada kendala, artinya jadi disampaikan kendalanya adalah kalau mencapai ke semua elemen itu dari segi waktu dan juga memang kalau nggak salah itu tidak semua elemen kok Bu, beberapa saja, karena juga tidak mungkin kita bisa menilai sekian banyak elemen itu mungkin dengan satu orang. Nah itu kan juga membutuhkan effort yang luar biasa. Jadi sebenarnya untuk elemen itu yang bisa menjadi patokan. Ya misalkan tadi Bu April menyampaikan bahwa ada misalkan salah satu elemen yang diukur apa Bu di sini? Kalau kami tiga elemen, tetapi sub elemen yang kami ambil itu dua-dua. Jadi misalnya berkebinekaan global, kalau berkebinekaan global karena memang jadi fokus di kearifan lokal, maka kami mengambil tiga sub elemen, kemudian bernalar kreatif kami ngambil 2 sub elemen, kreatif itu 2 sub elemen. Oke, mungkin bisa diberikan contoh salah satu mawon yang spesifik. Oh, contohnya kalau untuk berkebinekaan global kan ada mengenali kebudayaan. Itu ketika mengenali kebudayaan kami masukkan pada saat kita identifikasi budaya dan kearifan lokal Banjarnegara. Di kegiatan itu kami menilai sub elemen itu. Kemudian karena kan kalau kami juga menyesuaikan di irapot, kami sudah menggunakan irapot yang kurikulum Merdeka itu. Kalau sesuai dengan irapot di kurikulum Merdeka itu kan kami memasukkan menginput dulu elemennya dulu, kemudian sub elemen juga diinput. Nah nanti masing-masing dari sub elemen itu juga ada penilaiannya, juga ada menginput nilai tersendiri, nanti baru akan keluar nilai per elemennya itu. Jadi memang kami menyesuaikan kebutuhan untuk irapot juga apa, untuk pelaksanaan juga kami laksanakan, kemudian juga kami juga menyesuaikan juga dengan kegiatan yang memang dilaksanakan sesuai dengan tahapan di P5. Oke, untuk instrumen penilaiannya berupa rubrik atau observasi atau bagaimana? Kami instrumennya tampaknya terputus lagi. Oke. Kami ada rubrik juga ada, dibagi-bagi lagi. Itu misalnya
Nggih, kalau misalnya di kreatif suplemen nopo berarti rubriknya apa, itu juga ada kami tampilkan juga di perangkat pendamping, kami masukkan di situ sehingga bisa dipelajari oleh Bapak Ibu pendamping juga. Kemudian baru di bawahnya kami ada penilaiannya sehingga Bapak Ibu tinggal memasukkan 1 2 3 4, kemudian itu 1 2 3 4 pun kami ada intervalnya. Jadi tinggal masukin nanti karena memang kalau di irapot itu kan ngeklik BB, SP nopo ngeten. Nggih. 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 Artinya mungkin sebagai masukan meskipun juga dengan angka atau interval saged diberikan ruang mungkin di bagian bawah itu untuk memberi catatan dari fasilitator. Jadi supaya bisa mengcapture atau merekam hal-hal yang sekiranya itu tidak muncul atau tidak bisa dinilai secara interval atau rubrik. Misalkan ada si siswa A gitu, itu tampaknya dia secara sosial kurang atau mungkin dia tidak menunjukkan sikap gotong royong, tetapi proyeknya bagus. Nah itu bisa dalam sebagai catatan. Tapi sudah sesuai, Nggih, sudah sesuai kok Bu ini. Artinya saya sih optimis, artinya di SMAN 1 Banjarnegara nanti pada saat pelaksanaan P5 proyeknya nanti yang diukur bukan produk tapi adalah nilai ya, nilai-nilai yang tercantum dalam elemen misalkan ya atau subelemen itu. Nah, lebih mudahnya memang membaca di buku panduan pengembangan proyek P5 Bu. Jadi itu kan per fase kan ada. Untuk misalkan untuk fase F atau fase E ngoten nggih. Fase E katakanlah untuk topik bernalar kritis ngoten nggih. Misalkan seperti itu. Nanti di situ ada ada elemen tujuannya pada fase itu apa. Ya, nah, nah, di fase itu adalah sebenarnya tujuan yang diharapkan muncul atau tercapai pada siswa. Kadang kita melihat ada tujuan itu kan sifatnya memang tidak diarahkan ke kognitif, tidak ke arah pemahaman atau ke hal-hal yang sifatnya kayak hafalan, tetapi lebih kepada siswa bisa menunjukkan sikap misalkan saling menghargai atau mungkin seperti itu. Jadi memang sekolah ketika mengembangkan instrumen jangan produknya yang dinilai, jangan videonya. Misalkan video yang dihasilkan suaranya jelas, editingnya bagus ya. Kalau untuk itu mungkin dari sekolah aja, untuk side effect aja. Mau diikutkan kayak yang barusan dibahas oleh Bapak Kepala Sekolah tadi terkait dengan apresiasi GTK itu monggo. Tetapi memang untuk raport project adalah di nilai-nilainya, di value-value-nya. Bahkan kemarin dari BPGP itu menyampaikan proyeknya tidak selesai aja lo nggak apa-apa gitu. Karena yang dinilai adalah ini. Tapi ya anak-anak kadang mungkin nggak perlu tahu ya. Mungkin kalau mereka dikasih tahu justru akan semangatnya jadi menurun. Jadi mereka tidak termotivasi untuk melakukan yang terbaik, tidak kerjasama gitu. Itu hanya sebagai rahasia dapur kalau untuk apa namanya yang tadi itu. Oke. Alhamdulillah berarti yang karena nanti Bu di SIM PKB itu kan ada memilih guru yang menjadi koordinator gitu. Jadi mungkin saya akan mengisi namanya Ibu mungkin untuk terkait ini tadi. Yang baru saya nyampaikan soalnya. Ya, apa-apa Bu, ini enggak berdampak kemana-mana kok. Ini sebagai contoh mawon karena yang kemarin itu saya pas seingat saya yang menyampaikan ke Pak Dika. Jadi saya kemarin yang ngisinya Pak Dika. Tampilan SIM PKB kan seperti ini Bu. Misalkan ada topik permasalahan berdiferensiasi ini karena harus dipilih ada Pak Dika Dermawan gitu. Atau nanti kalau saya coba cek di namanya Ibu sudah masuk belum di daftar SIM PKB. Ya saya tulis yang sudah masuk saja. Ini yang kemarin di bulan Agustus. Karena saya ternyata sekarang ada penanggung jawabnya. Kalau dulu nggak ada. Jadi saya juga apa ya tak masukkan, saya ingatnya Pak Dika yang di SMA 1 Banjar. Yang karena nama Pak Kepala Sekolah sudah saya pakai di sebelumnya, jadi tak masukkan. Iya. Nggak apa-apa Bu, ini nggak berdampak kemana-mana. Jadi ada ini Bu, jadi ada isu atau masalah yang muncul di sekolah ada apa, gitu nggih. Kemudian rencananya untuk penyelesaian seperti apa. Nah, kemudian ada tenggat waktu. Kalau ini tadi ada permasalahan apa Bu? Mungkin kalau di P5
Adakah mungkin? Kalau kami sih lebih ke nopo nggih. Alhamdulillah kalau kemarin kan ada kendala, kadang tidak apa nggih, ada yang masih belum. Meskipun kami sudah menyampaikan sebelumnya, sudah dalam bentuk ada jurnal pendamping lengkap dengan harian nopo-nopo, itu memang kadang-kadang masih membingungkan, tapi ini sudah tersolusikan, juga sudah ada briefing pagi setiap pagi. Alhamdulillah juga kami dari fasilitatornya, kami tambah lagi fasilitatornya dari 2 jadi 3 orang. Jadi memang tidak hanya dari tim kurikulum, tetapi kami bekerja sama semuanya dengan komisi, juga kami libatkan komisi P5, kemudian komisi pembelajaran juga alhamdulillah juga guru-guru juga sekarang sudah mulai nopo nggih, oh iya ini adalah kerjasama kita semua. Ngaten, alhamdulillah sih tidak ada kendala yang berarti kalau untuk pelaksanaan yang sekarang. Oke, ya, alhamdulillah. Artinya kendala yang tidak terlalu berarti itu insya Allah mungkin nanti seiring waktu akan teratasi. Ya. Oke, baik. Kalau P5 saya rasa sudah clear, ya. Berarti sedang jalan adalah ini, ya, yang kearifan lokal. Ya. Nanti saya mungkin untuk agenda kunjungan lapangan, mudah-mudahan mungkin di minggu depan bisa teragendakan. Nanti dalam akan mengabari ke grup, ya. Nanti ada Pak Sudarto, ada Pak Dika, ada Bu Lin. Nanti dalam akan berkabar jika memang memungkinkan di minggu depan. Ya. Kalau memungkinkan, kalau enggak kemungkinan di hari Selasa ya mungkin Jumat, ngoten nggih. Saya coba nanti untuk mudah-mudahan bisa di minggu depan. Oke. Baik, kemudian yang berikutnya mungkin dalam ingin lebih memfleksibelkan mawon. Mungkin ada kendala apa mungkin yang ada di sekolah terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kendala itu tidak harus berupa masalah, ya, artinya apa yang ingin diselesaikan, gitu. Mungkin karena merasa masih butuh dukungan atau ada hal-hal yang sifatnya masih belum terselesaikan. Monggo. Boleh dari komunitas belajar kah yang belum jalan mungkin, atau dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkin dari hal-hal lain, ya. Banyak. Monggo Bapak Ibu. Ini sudah satu ruangan dengan Gulin tampaknya Bu Aprilia. Oke, saya izin minum sebentar. Gitu. Oke, monggo. Kalau pembelajaran berdiferensiasi bagaimana? Tadi sempat disampaikan di awal, ya, sebelum Pak Sudarto tadi menceritakan proyek pembelajaran diferensiasi ini. Kalau di SMN 1 Banjarnegara, apakah mayoritas guru sudah ke arahnya ke sana? Atau masih ada kendala? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Monggo siapa saja? Monggo. Pak Sudarto tampaknya. Monggo. Bulin atau Bu April mungkin bisa menambahkan. Di sini ada ini betul. Guru yang baru masuk dari P3K, baru bergabung mungkin. Ada untuk P3K. Okay. Saya masuk. Okay. Apakah untuk pembelajaran berdiferensiasi pada guru-guru yang baru masuk bergabung di SMAN 1 Banjarnegara itu mengalami kesulitan bukan kira-kira? Terutama kalau dulu sekolahnya belum kurikulum Merdeka terus masuk di kurikulum Merdeka, ada kendala? Ya, mungkin untuk kendala mungkin ada dari beberapa guru baru, ya, guru P3K ataupun guru tamu. Oh, guru tamu, Pak? Ada guru tamu yang mungkin baru lulus kuliah menjadi guru tamu di sekolah. Ini kan juga perlu pendampingan dari Bapak Ibu guru yang lain
terutama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang utamanya yang mengaku kelas 10 dan kelas 11 dari tim, baik itu dari kurikulum maupun kita yang saat ini melaksanakan pemantauan di kelas ini kan juga bisa memberikan pemahaman sekaligus sharing terkait dengan pembelajaran di kelas, baik itu untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini juga perlu adanya pemahaman bersama di antara guru-guru yang baru maupun dari Bapak Ibu guru yang mendampingi ataupun guru yang sudah lebih lama di sekolah. Dan saat ini sama yang dari komite pembelajaran ataupun dari Bapak Ibu guru penggerak ini kan juga punya pengalaman yang juga lebih dulu, ini bisa sharing pengalamannya dengan Bapak Ibu guru yang baru maupun Bapak Ibu guru yang lain yang belum mengikuti pelatihan, terutama kaitannya dengan guru penggerak maupun pengajar praktek. Mungkin dari Bu April atau Bu Lin bisa menambahkan terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Monggo, Bu Lin atau Bu April. Dan ini karena berdekatan dengan Bu April. Oke, audionya apa di tempat saya yang bunyi? Bukan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lin, monggo. Mungkin saya menyampaikan sedikit pengalaman saya di mata pelajaran bahasa Prancis. Untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah mulai diterapkan, baik dalam diferensiasi proses maupun produknya atau kontennya. Tapi saya tidak setiap pembelajaran itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Tergantung materinya, bisa saya modifikasi nggak untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada kalanya memang saya masih menggunakan ceramah, diskusi dan sebagainya gitu, Pak. Yang kemudian terus pemanfaatan IT untuk kegiatan pembelajaran, saya banyak menggunakan untuk misalkan Padlet, kemudian membuat video pakai Foton dan lain-lain. Terus untuk Hot Potato untuk membuat anak buat teka-teki silang dan sebagainya untuk pembelajaran bahasa. Mungkin itu. Jadi tidak setiap pertemuan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya sesuaikan dengan materi yang ingin saya sampaikan dan memungkinkan tidak untuk membuat ada diferensiasi. Oke. Terima kasih Bu Lin. Sebenarnya esensi diferensiasi itu bukan berarti tidak harus ceramah, Bu. Ceramah itu bisa saja adalah diferensiasi yang dibutuhkan. Jadi misalkan tadi Bu Lin menceritakan kalau tidak setiap temuan itu pakai video atau media, foton atau lain-lain itu karena menyesuaikan dengan materi, ya itulah diferensiasi, Bu. Jadi jenengan misalkan menggunakan ceramah karena memang dengan pertimbangkan ceramah itu lebih pas digunakan untuk pada materi tertentu dan anak-anak lebih mudah memahami, yaitu berarti diferensiasi, Bu. Artinya kita tidak perlu terjebak pada istilah different, berarti harus berbeda, tidak kok. Yang berbeda itu bukan penekanannya bukan di gaya mengajar, tetapi pada kebutuhan belajar anak. Jadi kalau kebutuhan belajar anak itu beda, maka kita pertimbangkan ngajarnya beda. Kalau kebutuhan belajarnya itu mungkin ya tidak harus disikapi dengan ngajar yang berbeda, ya kita misalkan ngajarnya sama pun juga nggak apa-apa, Bu. Oke, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi tidak harus berbentuk video. Jadi ceramah pun bisa saja diferensiasi, Bu. Kalau memang Bu Lin terutama bahasa Prancis, Ibu misalkan melihat bahwa untuk materi tertentu itu harus saya yang dominan menyampaikan karena anak-anak masih belum paham sama sekali, ya nggak apa-apa. Itulah diferensiasi yang dimaksud, Bu. Jadi sesuai dengan kebutuhan
peserta didik. Nah, yang tidak diharapkan itu kan adalah seperti ini, misalkan guru sudah mengajar sekian lama, puluhan tahun, tidak pernah melakukan asesmen atau tidak pernah tanya ke muridnya, apakah pembelajaran saya ini bisa ditangkap atau tidak. Jadi dia pokoknya gaspol gitu ya. Gaspol, kemudian tahu-tahu intinya tidak ada perubahan atau tidak ada semacam refleksi atau asesmen kepada siswa, sehingga dia nggak tahu ngajarnya itu sudah bisa diterima nggak oleh anak-anak. Kalau misalkan dia tidak melakukan asesmen, kan dia nggak tahu. Minimal tanya ya, misalkan tanya ke siswa, bagaimana, apakah materi yang dipelajari hari ini itu menyenangkan apa tidak. Kalau misalkan tidak harus menyenangkan, misalkan apakah bisa ditangkap apa tidak, misalkan bisa, nah berarti kan itu guru sudah mengupayakan untuk pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik. Jika belum dan gurunya terus gaspol, artinya dia masih terjebak pada paradigma lama, ngejar materi. Ya. Ngejar materi itu biasanya yang kalau di paradigma lama itu yang membuat guru itu terjebak dengan pembelajaran yang tidak berpusat pada peserta didik. Jadi berpusatnya adalah pada buku gitu, atau apa namanya, silabus ya, kalau dulu. Contohnya seperti ini, misalkan nah nanti kalau saya harus ngajar satu-satu anak-anak yang beda-beda, nah nanti gimana, saya materinya nggak nutut nanti lah. Kata kunci materi nggak nutut itu sebenarnya adalah guru orientasinya bukan pada siswa, tapi orientasinya pada silabus, akhirnya seperti itu. Padahal kan di sini Bu, ketika di kurikulum Merdeka, kita kan sudah tidak lagi menggunakan pakem-pakem kayak silabus, tetapi CP. CP itu kan cukup luas, yang dijabarkan pada TP-TP yang kita kembangkan sendiri. Nah, ketika anak itu sudah tercapai TP-nya, ya tidak harus semua indikator ada kan. Itu berarti sudah dikatakan mengakomodir dari kebutuhan peserta didik. Oke. Makanya ini Bu Lin dan Bu April, jadi istilah pembelajaran berdiferensiasi itu sekarang jarang dipakai lagi, tetapi diganti dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu. Karena banyak yang miskonsepsi, berdiferensiasi dikiranya setiap ngajar harus beda, ngoten nggih. Betul tidak situ. Monggo, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan dulu. Tidak sulit, Bu. Sebenarnya kalau pakai diferensiasi, bagi guru-guru yang biasanya ngajar itu di kelas menyenangkan itu biasanya tidak banyak yang berubah. Gitu. Hanya istilah saja kadang. Tetapi bagi guru-guru yang mungkin sejak dulu sekali itu tidak mau berubah karena merasa saya dari puluhan tahun ngajarnya gini juga nggak apa-apa kok itu. Nah itu yang mungkin perlu menjadi tanda tanya itu. Tidak harus dengan video, Bu. Tapi kalau Ibu merasa dengan video itu membantu penyampaian dan anak-anak lebih tertarik, ya monggo itu dipakai nggak apa-apa. Khawatirnya kan nanti gini tuh, kalau materi itu tidak cocok dengan video. Terus kita paksakan pakai video karena kita menganggap itu diferensiasi. Nah, anak-anak yang akan jadi korbannya, semacam itu. Oke, monggo mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada tanggapan. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada miskonsepsi kembali kalau pembelajaran diferensiasi. Mudah-mudahan. Kalau dulu di sekolah dampingan yang lama di angkatan 2 itu kendala pembelajaran diferensiasi itu biasanya dari generasi yang sudah mau pensiun, yang sudah nyaman dengan gaya mengajar mereka dari tahun ke tahun, tidak pernah ditanya lah siswanya itu materinya sudah paham belum gitu. Nah, ya karena mereka mungkin takut gurunya galak, killer gitu misalkan, diem aja itu. Akhirnya ya ketika sudah selesai, sudah lulus, dia ditanya materinya apa yang kamu pelajari di kelas 10 gitu misalkan, materi bahasa Indonesia gitu. Ya mungkin dia tidak banyak yang bisa diingat gitu. Karena ya itu tadi dia diajar dengan paradigma guru yang mengajar pada materi gitu.
Monggo mungkin Bapak Ibu. Ini tapi implementasi yang tentu saja yang lebih tahu dari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang selama ini bergelut di sekolah ya. Kalau saya kan dari kampus. Monggo mungkin adakah kendala Bapak Ibu dari guru-guru yang sudah lama atau sudah menjelang pensiun, apakah ada kendala? Atau justru malah mereka yang semangat untuk pembelajaran diferensiasi? Monggo. Tapi ini termasuk temuan yang berbeda nggih di SMN 1 Banjar. Karena tadi dari Pak Sudarto menyampaikan bahwa dengan Bapak Ibu guru mengikuti GP, kemudian mengikuti beberapa kegiatan itu dianggap sebagai sebuah aset nggih. Aset atau sumber daya bagi sekolah. Karena ada Pak yang beberapa sekolah lain itu yang menganggap ketika guru ikut pelatihan atau ikut GP itu apa ya namanya, berkurang jamnya ketika di sekolah gitu, sehingga menganggap itu merugikan sekolah gitu. Padahal ya kontribusinya kan nanti juga banyak ketika guru ikut pelatihan, ikut katakanlah ya program guru penggerak, dia bisa mengimbaskan kepada guru-guru lain di sekolah. Oke, monggo. Mungkin adakah komentar terkait ini Bapak Ibu? Ya, terima kasih Pak untuk kegiatan dari Bapak Ibu, terutama kalau di sekolah kan ini sudah motivasi oleh Bapak Ibu guru dari guru penggerak ini sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut guru penggerak kan juga bisa sharing dengan teman-teman yang lain di forum MGMP sekolah maupun MGMP di tingkat kabupaten. Tentu di masing-masing MGMP ini kan juga ada 1-2 yang menjadi guru penggerak, sehingga akan memberikan sharing ataupun masukan kepada teman-teman di dalam MGMP sekolah maupun MGMP di tingkat kabupaten. Terutama bagi Bapak Ibu yang senior, ini kan juga ya, bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan secara mandiri. Kalau kita melalui PNM ataupun bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain, itu untuk diskusi ataupun komunikasi bagaimana untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ataupun yang berpusat pada murid ini, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di kelasnya ini akan sangat membantu bagi Bapak Ibu guru yang mungkin belum mendapatkan pelatihan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, meskipun mungkin yang senior juga sudah tidak terasa sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan ada juga semangat ya, meskipun senior masih semangat Mas untuk alhamdulillah belajar bersama dengan yang sudah melaksanakan pelatihan. Ini ada 1-2 yang semangat, mungkin ada 1-2 lagi yang perlu dimotivasi untuk bersemangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Begitu mungkin Bu Lin bisa menambahkan, monggo. Ini Pak Dika kan lagi pelatihan, tidak bisa dengan mudah saat ini bisa komentar. Siapa tahu nanti bentar lagi Pak Dika jadi pengawas ini. Sudah punya GP ya. Pengawasnya di mana itu, lingkup Banyumas terus Banjarnegara ini? Cabdi 9 guys. Berarti hanya Pak Sabar guys sejauh ini. Yes, bersama Pak Sabar nanti kalau lolosnya. Oke. Bu Lin atau Bu April mau ditambahkan kaitan dengan guru yang senior
di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana untuk pelaksanaannya. Ataupun yang junior yang baru masuk, misalnya P3K atau guru tamu ini kan baru ini untuk penerapan pembelajaran yang berpusat pada itu upayanya bagaimana untuk ditambahkan guru atau guru AB. Memang kami juga ada guru baru P3K, juga ada memang yang mutasi juga, kemudian guru tamu juga ada. Memang pada kemarin untuk P3K kami ikut sertakan dalam IHT untuk pelaksanaan kurmer, itu memang kami masukkan ke situ juga. Tetapi memang untuk pelaksanaan sebenarnya tidak hanya P3K nggih, bahkan entah itu yang guru lama pun atau yang sudah berumur pun ataupun guru lainnya yang seperti saya juga memang kami memang kadang-kadang masih ada terkendala lebih kepada memang tadi kami berpikirnya memang dari awal itu Pak, kalau diferensiasi nggih berarti semuanya harus ada diferensiasinya nggih. Memang dari awal kami berpikirnya seperti itu. Jadi tidak kami mengiranya bahwa kalau untuk diferensiasi paling tidak entah itu baik dari kontennya, prosesnya atau produknya harus ada beda-bedainnya kayak gitu nggih. Tapi memang ternyata setelah tadi dari Pak Rohman, oh boleh kok kalau pakai ceramah gitu. Ini malahan jadi yang kalau dipaksakan different ternyata malah itu menyusahkan siswa ya tidak berpihak pada murid nanti. Enggak, terutama memang ketika pada saat kalau misalnya kalau bahasa ketika kami konsep grammar kayak gitu itu memang harus dari guru dan mungkin memang harus ceramah. Ini juga jadi jadi pemahaman baru buat saya karena kadang-kadang saya agak repot juga ngajarin grammar, belum tentu juga ada video ataupun pendukung yang tersedia, mau pakai aplikasi pun juga agak bingung juga. Terima kasih. Ini juga memang sebenarnya kendalanya hampir sama Pak, kami di ada tertentu yang memang akhirnya kayak jadi agak maksain berdiferensiasi kayak gitu nggih. Terus kemudian juga memang ada juga yang sudah merasa nyaman ini dan yang sebenarnya kalau kami yang agak sedikit kami sangat-sangat belajar itu malah justru di refleksinya. Kalau untuk diferensiasi bahkan sebelumnya kan kami sudah terbiasa menggunakan sudah sedikit memasukkan teknologi ataupun mau pakai gamification misalnya seperti itu menggunakan game dan lain-lain, insya Allah sih sebenarnya sudah banyak yang melaksanakan. Tetapi justru pada refleksi inilah yang mungkin malah kami sedang menuju belajarnya ke sana malah seperti itu. Sepertinya memang kalau dulu kan jarang ada refleksinya malah. Iya. Nah ini Bu, sebenarnya kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi itu juga ada namanya komunitas belajar atau kombel. Kombel itu memang tidak hanya guru yang dari mapel yang sama. Kalau mapel yang sama kan MGMP. Kalau yang kombel ini kan semua warga sekolah itu bisa ikut. Utamanya memang kalau kita lihat di buku panduan itu kombel itu difokuskan untuk ke masalah pembelajaran. Contoh misalkan ada masalah di kelas itu terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus misalkan di kelas 10A. Nah, kemudian misalkan Bu April misalkan sebagai orang yang berpengalaman mengajar di kelas A dan menangani itu bisa sharing dengan guru-guru lain pada sesi komunitas belajar seperti itu. Kadang kan ada guru-guru yang mungkin malu, istilahnya mungkin apakah memang sifatnya malu, pemalu, atau mungkin dia sebagai orang baru juga bisa jadi. Tapi dengan adanya forum komunitas belajar itu menjadi seperti tidak ada ruang sekat lagi. Harapannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan kombel itu untuk saling berbagi maupun untuk saling curhat juga nggak apa-apa terkait pembelajaran. Ya bukan curhat rumah tangga curhat pembelajaran misalnya gitu. Ya, kalau pembelajaran misalnya kayak ini murid kelas 10 C itu kok ramenya Masya Allah gitu misalnya gitu. Oh ternyata guru lain juga oh iya bener saya ngajar gitu. Terus ada guru lain soalnya ini kalau di kelas itu coba kalau kepegang siswa yang ini nanti
siswa lain itu akan lebih kondusif. Itu bisa dalam Kombel itu diangkat ke yang seperti itu. Karena pada prakteknya kalau di luar negeri kan namanya PLC, Program Learning Community, itu sekolah-sekolah di negara maju rata-rata itu punya agenda, entah itu 1 bulan sekali, bahkan ada yang 1 minggu sekali itu rutin ketemu bersama itu. Tujuannya ya untuk itu, mungkin sesi pembelajaran atau sesi apa, saling memberikan masukan, gitu. Nah, kalau di sekolah itu mau menyelenggarakan sesi refleksi, terlepas dari di luar Kombel juga monggo nggak apa-apa. Itu seperti dulu kalau pembelajaran yang lama itu saya lupa namanya. Kayak peer teaching itu yang ada penilaian dari teman sejawat yang dia di belakang itu biasanya melihat pada saat rekan gurunya itu mengajar, kemudian memberikan masukan-masukan itu. Ketika PPG dulu saya ada itu namanya apa ya, lesson study. Kalau nggak salah lesson study. Akan tetapi kan kadang begini, ada kendala. Lesson study itu kalau bukan karena gurunya yang minta, itu kan ya nggak mungkin ya kadang. Masa tiba-tiba kita sejawat, kita nilai sendiri, itu kan kecuali kalau memang ditugaskan seperti itu. Gitu. Jadi, Kombel itu mungkin adalah salah satu solusi dari adanya pembelajaran yang berpusat pada peserta. Oke. Kalau di Kombel sendiri bagaimana Bapak Ibu? Apakah di sekolah pelaksanaannya sudah dikelola seperti apa? Terus tiap berapa kali dalam 1 bulan atau dalam beberapa kali pertemuan itu? Monggo, mungkin bisa diceritakan. Nanti dulu. Saya dulu. Oke, monggo. Oke. Untuk Kombel kita sudah melaksanakan kemarin waktu hari Jumat. Tema yang diambil adalah literasi, bagaimana menganalisis soal-soal AKM yang berkaitan dengan literasi, Pak. Narasumbernya dari Ibu Guru Bahasa Indonesia, menganalisis teks dan sebagainya. Mungkin untuk kedepannya juga akan diagendakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Setiap 1 bulan sekali di hari Jumat. Oke, berarti ada ditentukan materinya ya tampaknya kalau saya tangkap barusan. Atau bebas itu mengalir? Oke, nanti yang isi dari mapel yang kita Bapak Ibu guru mapel yang sesuai dengan tema yang mau diangkat. Karena kemarin mengangkat tentang literasi, AKM, soal-soal AKM yang berkaitan dengan literasi, pengantarnya dari Guru Bahasa Indonesia. Penerapan literasi ini nanti implementasi ke mapel-mapel yang lain. Oke, baik, boleh Bu. Karena mungkin mendeteksi dalam rapor pendidikan kok kayaknya literasinya kurang gitu ya atau turun. Boleh disesuaikan kebutuhan sekolah. Artinya ketika Bapak Ibu melakukan itu orientasinya bukan lagi pada sekolah sana itu pakainya begini pembelnya. Tidak harus seperti itu kok. Karena setiap sekolah saya yakin punya keunikan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi bagus itu tadi kalau sudah dilaksanakan sesuai dengan data, artinya kan nanti kita ada lokakarya nih bulan November kayaknya, perencanaan berbasis data. Nanti juga kita akan sedikit banyak mengarah ke sana. Gitu. Itu lokakarya yang baru, karena di angkatan 2 dulu belum ada lokakarya perencanaan berbasis data. Gitu. Juga boleh ya, artinya mungkin karena temanya ditentukan, jadi untuk memberi kesempatan bagi yang mau menyampaikan di luar tema, mungkin ada sedikit sisa waktu, 15 menit atau 10 menit untuk istilahnya apa ya, menyampaikan permasalahan yang atau kalau pengen menyampaikan unek-unek juga nggak apa-apa. Lebih bagus disampaikan di komunitas belajar daripada disampaikan di kantin atau di warung kopi ya. Jadinya rasa-rasa nanti kalau misalkan seperti itu kan. Oke. Kemudian apa ya? Kombel berarti saya sudah oke, dapat gambaran terkait dengan pelaksanaan di sekolah. Mungkin yang ini dari mana tadi juga sudah ya. Monggo. Mungkin dari Bapak Ibu Mawon, adakah kendala yang berarti yang membutuhkan dukungan untuk penyelesaian?
Ini memang resiko kalau di sekolah-sekolah favorit yang didampingi ya ini ya, mungkin tidak banyak masalah yang ditemui, tapi ya itu bagus berarti. Tapi bukan berarti kalau ada masalah nggak disampaikan ya, jangan seperti itu. Monggo disampaikan kalau ada yang ingin apakah terkait dengan siswa kah mungkin atau terkait dengan SDM, monggo. Tapi kemarin pada saat lokakarya niki nggih, lokakarya bulan Oktober kemarin di SMP 5 itu memang tampaknya ini ya dapat banyak gambaran terkait dengan bagaimana mengelola proyek yang ideal, karena banyak dijumpai guru-guru itu tidak melaksanakan tugasnya. Ada guru-guru yang tinggal ke kantin atau malah nggak nungguin sama sekali itu. Ternyata malah SMAN 1 Banjarnegara ini yang memberikan contoh seperti ini loh, supaya guru-guru itu tidak lagi apa ya istilahnya lalai dengan tugasnya, yaitu dengan memberikan detail ngapain aja, bahkan jam-jamnya spesifik. Oke, dan itu alhamdulillah kayaknya kemarin mendapat sambutan yang sangat bagus dari sekolah lain, baik yang di SMA di Purwokerto maupun yang di Cilacap nih. Oke, harapannya memang seperti itu. Dan nanti kita ada sesi refleksi lokakarya nih Bapak Ibu secara daring, tapi kita sepakati nanti harinya hari apa. Bersama-sama soalnya dari 3 sekolah. Dan durasinya 4 JP, artinya ya 2 kalinya ini, berarti selama kurang lebih 3 jam. 3 jam. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan terkait dengan kendala implementasi kurikulum merdeka. Oke, sebentar guys, saya coba cek dulu tindak lanjut guys. Oke, tindak lanjut. Nah, mungkin saya coba tanya yang terkait dengan PMM. Sejauh ini bagaimana? Memang PMM ini tidak dijadikan sebagai sebuah apa ya, tolok ukur sekolah itu sudah bagus apa tidak. Gitu. Tapi kadang ini dari pusat itu memberikan deadline gitu kadang, atau sudah dioyak-oyak dari dinas kadang itu. Ayo ini kapan ini PMM-nya kok nggak progres, kadang kan seperti itu. Monggo. Itu juga ada sebabnya kok Bu, Bapak Ibu. Jadi karena memang dari pusat itu melihat PMM itu sebagai satu-satunya apa ya namanya indikator bahwa guru itu mau belajar apa tidak. Mengapa saya bilang satu-satunya? Karena ketika guru melihat di sumber lain itu tidak dianggap terhitung sebagai proses belajar. Sedangkan ketika PMM itu berprogresnya jauh, entah itu karena gurunya nyekrol langsung ya, durasinya terus unggah aksi nyata aja gitu, itu tetap dihitung sebagai sebuah progres itu. Jadi dianggap sekolah yang progres PMM-nya paling jauh itu yang sudah belajar paling banyak. Monggo kalau dari PMM, monggo Pak sudah. Ya, terima kasih untuk PMM ini setiap minggu kita minta update progres terkait dengan pemanfaatan PMM oleh Bapak Ibu guru. Namun sudah kita sering menyampaikan ke Bapak Ibu guru untuk progresnya bagaimana. Ini sebagian mungkin belum maksimal, ya mungkin nanti perlu strategi yang lain, mengajak Bapak Ibu guru untuk memanfaatkan PMM, termasuk mungkin dengan Kombel, ya, kita mungkin bersama-sama bisa memanfaatkan PMM secara bersama-sama melalui komunitas belajar. Ya, misalnya kita dengan ini bahasa Prancis dengan bahasa Inggris, dengan bahasa misalnya yang sama-sama bahasa, bersama-sama nanti kita kumpulkan untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Ya, sampai saat ini mungkin kalau boleh Bu April ini mungkin sudah melihat
untuk progresnya kita belum menanyakan ini untuk yang Bu April atau Pak Dika ini sudah ada yang apa ya untuk mendapatkan sertifikat. Oke. Sementara ini untuk memotivasi yang lain mungkin beberapa sudah kita panggil, kita tanyakan untuk progres PMM-nya bagaimana. Ada yang sudah melihat video, sudah tes, namun masih banyak Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan aksi nyata. Oke. Nah, minimal ya saya sendiri kan juga harus istilahnya lebih dahulu untuk memberikan ya, saya juga harus belajar di PMM ini kan semakin hari semakin banyak temanya. Ya. Nah, saat ini ya kebetulan saya sudah dapat 13. Wah, oke. Ini hari ini tadi saya masih banyak beberapa yang belum saya lakukan aksi nyata. Hari ini tadi saya minta teman-teman untuk memberikan umpan balik nanti untuk mengunggah aksi nyata di PMM. Ya mudah-mudahan nantinya strategi yang lain ya, kepada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru yang punya waktu ya sudah sering kita sampaikan, baik menggunakan HP maupun komputer disambi juga bisa untuk memanfaatkan PMM. Mudah-mudahan nanti dengan kita praktek langsung PMM akan memberikan support ataupun update terbaru yang lebih baik untuk pemanfaatan PMM. Hari ini biasanya hari Senin kan ada update, ada berapa yang sudah melakukan PMM ini baru kita konfirmasi, nanti terus akan kita sampaikan ke Bapak Ibu guru, terutama dalam memanfaatkan PMM. Mudah-mudahan sebagai sekolah penggerak bisa memotivasi diri kita ataupun teman-teman dalam belajar PMM. Ya, tidak harus sertifikatnya, tetapi sudah melaksanakan melihat video, aksi nyata, minimal aksi nyata, nanti sertifikat akan mengikuti sendirinya. Begitu Mas untuk PMM. Mungkin dari SMA Banjar mungkin perlu dimotivasi lagi untuk segera bisa menambah terkait progress, dengan pelaksanaan PMM, progres PMM-nya. Oke. Nanti biasanya dari pengawas itu yang akan menanyakan, karena pengawas juga dapat pesan dari dinas biasanya gitu. Bahkan dulu ada yang dilombakan itu progres PMM terjauh gitu se-Jawa Tengah atau di mana ya, atau se-kabupaten itu dapat hadiah gitu. Nah, yaitu cuma strategi ya, istilah strategi yang dipakai. Esensinya kan pemerintah memandang PMM itu bisa sebagai wadah untuk belajar gitu. Semakin jauh progres artinya semakin jauh atau semakin banyak guru belajar secara mandiri. Nah, kalau tapi realitanya tadi misalkan guru saja progresnya masih lambat, sebenarnya mungkin mereka bisa menyusun, tetapi karena kesibukan atau mungkin prioritas juga akhirnya PMM tidak dikerjakan. Nah, monggo. Ada kendala apa mungkin kalau dari Bapak Ibu guru, mungkin Bu Lin, Bu April, atau Pak Dika jika memungkinkan terkait PMM ini kendalanya apa gitu? Terkait PMM, sebetulnya Bapak Kepala Sekolah sudah sangat-sangat mengingatkan kita setiap pokoknya setiap ketemu pasti yang diingatkan PMM-nya. Beliau juga sudah memberikan contoh, sudah mendapatkan sertifikat untuk aksi nyatanya. Cuma kendalanya karena beban mengajar Bapak Ibu juga besar. Oh iya. 30 ya kemarin. 30 lebih. Itu belum lagi ditambah dengan tugas lain. Ya memang pinter-pinternya kita harus mengatur strategi untuk bisa. Sama ditolak aksi nyatanya. Iya. Jadi kadang sudah menyempatkan waktu lama unggah ternyata ditolak gitu.
Terakhir ditolak 4 biji lagi. Ya Ini udah. Bu April nggih. Tapi sudah ini ya Bu April, udah memperhatikan apa namanya STAR gitu. Dalam Sudah pakai pendekatan STAR. sudah. Sudah ya. Sudah. Oh, kok bisa ya? Sudah. Apa Enggak mungkin tahu, Pak. ini ya teknik atau kisi-kisi penilaiannya udah berubah ya? Oh. Coba kalau momen ketemu dengan rekan fasilitator lain nanti saya coba tanya. Mungkin itu Nggak ada sama catatan nih, catatan dari penolaknya kenapa gitu. Catatannya yang kurang lengkap itu apa nggih? Kemarin yang terbaru yang kurang lengkap saya memang belum ada nih kok apa namanya? Feedback dari teman, ternyata ada yang lupa memang. Belum masuk. Oh gitu. Oke. 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 mungkin itu kendalanya Pak Roman, sama sebetulnya teman-teman sudah banyak yang mengakses, cuma untuk aksi nyata biasanya terkendala nanti gitu. Untuk materi-materi sih video-video sudah banyak yang untuk menonton. Oke. Mungkin itu terkendala di waktu mawon Pak. Oke. Berarti ya bisanya memungkinkannya kalau mau memprogres ya tadi ya pada saat sesi kombel ya. Bareng-bareng. Mungkin di Kalau di rumah udah sulit ya. Padahal dari apa bisa. Udah urusannya dengan keluarga. Oke, kalau ibu itu Kalau nggih, banyak hari yang Sabtu nggih. Minggu juga lebih sering di sekolah, Pak. Oh, nggih. Oh, apa iya? Ada kegiatan apa kalau minggu? Kan minggu biasanya Nggih, kadang-kadang nungguin anak-anak, kadang kalau saya bikin konsep misalnya besok kegiatannya apa. nah, Kalau di rumah nanti malah sama sekali nggak bisa megang komputer, lihat cucian, lihat aduh. setrika ya Bu ya, lihat masakan terus belum healingnya ya Bu, healingnya kalau mana itu. Iya ya. Sebuah tantangan nih, tapi ya di satu sisi memang sebenarnya mekanisme penilaiannya juga perlu diubah ya kalau dari sudut pandang Bapak Ibu guru memanfaatkan PMM itu berarti nyatanya ya sebenarnya PMM bukan satu-satunya alat untuk belajar. Jadi kalau dikatakan PMM sebagai alat untuk menilai sekolah itu sudah rajin untuk belajar apa tidak ya kurang pas ya. Saya yakin Bapak Ibu juga belajar dari sumber-sumber lain ya mungkin dari buku atau dari rekan sesama guru atau gitu. Oke. Apalagi ya Bapak Ibu ini monggo disampaikan saja. Nanti pada saat refleksi itu kita akan membahas banyak di lokakarya. Bagaimana efektifkah sejauh ini lokakarya terhadap IKM di sekolah atau mungkin perlu ada perbaikan terutama. Gitu, untuk yang PMO ini monggo. Ada kendala apa? Kalau dari jaringan internet dulu pernah, seingat saya itu ada yang mengeluh di angkatan 2 itu karena infrastrukturnya kurang memadai. Ya. Artinya alat itu ternyata alat pemancarnya itu akhirnya ditambah. Sekarang saya kurang tahu. Di sekolah WiFi lancar jaya. Sebagian lancar. lancar. Gimana Pak? Lancar untuk WiFi-nya. Oke. Terutama untuk Bapak Ibu guru, insya Allah lancar. Mungkin di kelas perlu ada penguatan lagi untuk WiFi di kelas untuk pembelajaran. Berarti kalau di kelas tuh anak-anak boleh bawa laptop atau HP? Boleh bawa HP, laptop boleh. Oke. Ini dalam pembelajaran boleh. Dan tinggal penyesuaian nanti dari Bapak Ibu guru. Kalau pada saat boleh menggunakan laptop ataupun HP dipersilakan. Tentu nanti kalau pada saat penjelasan HP-nya untuk disimpan dulu. Ini nanti tergantung dari Bapak Ibu guru dalam memberikan pembelajaran di kelas. Kita berupaya untuk penguatan WiFi di semua kelas, ya, sehingga nanti akan memperlancar dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang tentu menggunakan internet
dengan penguatan wifi ini akan memperlancar pembelajaran di kelas. Oke. Kalau di siswa berarti sebenarnya mereka pakai, kalau nggak pakai wifi ya pakainya tethering ngoten nggih Pak. Nggih. Oke. Oke, saya coba catat dulu. Ya, itu mungkin bisa terselesaikan, hanya tinggal menambah bandwidth atau pemancar nggih. Oke. Menambah. Oke, monggo. Mungkin ada hal lain, ada kendala apa Pak? Dari orang tua mungkin, orang tua terhadap aktivitas kurikulum merdeka di sekolah? Untuk orang tua, terutama kan kaitan dengan P5 proyek ini kan, terutama di kearifan lokal ini membutuhkan support dari orang tua, terutama nanti anak-anak kan harus komunikasi dengan warga ataupun dengan masyarakat, pelaku budaya, pelaku seni, maupun karya kerajinan makanan khas Banjarnegara yang ada di Banjarnegara. Ini kan membutuhkan dukungan dari orang tua dalam hal pendampingan maupun dalam hal support pembiayaan, terutama nanti kan perlu misalnya dari transportasi, dia kan perlu transportasi, maka support dukungan pembiayaan dari orang tua sekaligus pendampingannya biasanya dari sekolah, dari tim kurikulum itu memberikan kepada orang tua untuk bisa mendampingi kunjungan ke warga ataupun ke kelompok seni, kelompok ataupun dari kerajinan yang akan dituju itu biasanya dari tim kurikulum ataupun tim sekolah itu memberikan rambu-rambu atau memberikan penjelasan kepada orang tua untuk mensupport sekaligus mendampingi dalam hal kunjungan ke tempat-tempat yang nanti menjadi bahan sebagai sumber dari tema kearifan lokal di Banjarnegara. Baik. Kalau dari segi kerjasama sekolah dengan pihak luar, mungkin kaitannya dengan proyek atau mungkin terkait dengan kaitannya dengan pembelajaran ada apa tidak Pak? Mungkin. untuk kerjasama ini juga sudah kita lakukan di kemarin, terutama di kebinekaan kemarin, itu kerjasama dengan dinas, dengan Setda, kemudian dengan Kemenak, untuk memberikan materi, termasuk dengan dinas pariwisata. Ini kearifan lokal di tahun yang lalu juga sudah kerjasama dengan dinas pariwisata, kemudian dengan Kominfo, kaitan dengan materi-materi yang sudah diolah oleh siswa dalam bentuk film dokumenter, ini bisa dipublikasikan melalui Kominfo Banjarnegara. Oh, keren ini Pak. Berarti kerjasamanya ini sudah di luar dari yang berkaitan langsung dengan pendidikan, kadang karena itu dipertimbangkan ada kaitannya dengan proyek B5 dengan tema kearifan lokal tadi, sehingga anak-anak juga aktivitinya juga sana Oke. Nah, akan lebih baik jika mungkin sekolah membuat MOU juga Pak, jadi kayak kerjasama antara sekolah dengan pihak. Sebagian sudah dibuat di Bulin, Bulin nanti atau Bu April sudah dibuat. Nanti yang belum ada, nanti tolong dibuatkan lagi Bu April, Bulin, nanti kerjasama dengan TU, Humas untuk membuat MOU ataupun kerjasama yang mungkin yang belum termasuk. Kalau dengan dinas pariwisata sudah, dengan Kominfo, dengan dinas perpustakaan sudah, mungkin nanti yang belum akan kita tindak lanjuti untuk peningkatan kerjasama
yang berikutnya, termasuk mungkin dengan kelompok seni ataupun dengan desa, itu nanti bisa kita tindak lanjuti terkait dengan kerjasama antara sekolah dengan pihak-pihak yang lain. Oke, apalagi dengan nama besar SMA N1 Banjarnegara, saya rasa tidak akan mengalami kesulitan kalau mengajak kerjasama dengan pihak-pihak kayak dinas atau mungkin dari siapa tahu ada penyuluhan remaja BNN nanti itu juga bisa. Oke. Kalau tadi sempat diceritakan satu hal lagi mungkin terkait dengan fakta kebangsaan tadi yang terkait dengan kesepakatan kebangsaan atau fakta kebangsaan Pak yang untuk preventif bullying tadi itu. Komitmen kebangsaan. Komitmen. Oke. Jadi seperti apa itu Pak? Apakah disepakati bersama oleh siswa dengan guru itu? Kemudian bagi yang melanggar nanti akan ada punishment atau bagaimana Pak? Jadi komitmen sekolah. Kalau yang sekarang kan sedang marak untuk kita baru membentuk tim pencegahan tindak kekerasan itu kan sekarang diminta dari Kemendikbud untuk sekolah untuk membuat tim satgas pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Ini baru kita susun. Sedangkan untuk action pelaksanaannya pencegahan ini juga sudah kita laksanakan melalui berbagai kegiatan, misalnya baik penyuluhan maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler, misalnya pramuka. Ini bisa kita mengundang narasumber untuk pencegahan tindak kekerasan ataupun nanti kaitan dengan penguatan kebangsaan, ya, kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ini bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler ataupun misalnya pramuka ataupun paskibra untuk membentuk karakter siswa, nasionalisme siswa. Sedangkan untuk yang pencegahan perundungan ataupun bullying yang saat ini mungkin di berbagai media sedang marak ini, maka salah satu upayanya selain tadi membentuk tim satgas, motivasi sekaligus penyuluhan dari Bapak Ibu guru terkait dengan pencegahan perundungan yang ada di sekolah untuk bisa diminimalisir, ditiadakan, baik itu bullying ataupun perundungan terhadap siswa antar siswa, guru dengan siswa untuk bisa dihindari. Sehingga ini perlu komitmen bersama antar warga sekolah, terutama dari Bapak Ibu guru, karyawan bersama siswa yang ada di sekolah. Oke, berarti ini sekolah memiliki mekanisme misalkan nanti kalau terjadi bullying itu nanti diarahkan kemana, terus tindak lanjut preventifnya seperti apa, seperti itu. Dan tidak hanya ke pelaku, juga kepada korban mungkin bagaimana tindak lanjut sekolah, misalkan supaya siswanya itu kok trauma itu. Nah, mungkin bisa bekerja sama dengan konseling atau mungkin mengoptimalkan peran guru BK juga bisa. Oke, intinya yang diharapkan adalah sekolah itu supaya menjadi sebuah lingkungan yang ramah anak. Istilahnya sekolah yang student well-being, nyaman untuk siswa untuk belajar, dan bagi guru itu juga nyaman juga untuk ngajar kan kalau siswa-siswanya, karena memang paradigmanya beda jauh dengan dulu Pak. Zaman saya dulu itu bullying itu hampir setiap hari dijumpai, tetapi dampaknya mungkin tidak seperti yang sekarang Sekarang itu mengerikan karena sekarang kan media kan cepat sekali media. Dulu belum ada. Dulu antar sekolah, antar siswa kan manggilnya kan misalnya manggil si A, nama orang tuanya. Nama yang sebenarnya itu kan sudah biasa waktu sekolah. Dengan media cepat sekali untuk mengekspor, mengupload itu kan sekarang sangat cepat sekali.
Nggih, nggih. Dan dampaknya juga kemana-mana ya. Dampaknya Katanya kalau sekarang itu generasi anak-anak mudanya, anak sekolah atau anak kuliah itu lebih lemah, lebih rentan katanya gitu. Jadi ya kena masalah dikit itu sudah depresi gitu deh katanya. Oke, monggo mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ini ternyata tidak terasa ya sudah jam 4 ya. Oke. Nanti masih ada lagi Bapak Ibu kita ketemu itu di sesi refleksi lokakarya ya, 4JP bersama dengan SMA 1 Purwokerto dan SMA 2. Ternyata digabung jadi satu. Nggih, daring 4JP, Pak. Berarti 3 jam. Karena langsung 3 sekolah. Jadi di bulan Oktober ini insya Allah agendanya selain dari refleksi lokakarya juga nanti kunjungan lapangan. Memang kunjungan lapangan ini nanti sampai bulan November, tetapi dalam usahakan nanti di bulan Oktober ini bisa terlaksana. Ya. Nanti pokoknya dalam berkabar Pak, nanti saya akan bertanya. Grup mau enggak apa-apa. Ya, gitu. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan. Ini tampaknya Bulin dan Bu April sudah OTW. Iya, OTW keluar dari ruangan pun dioyak-oyak nih, Bu. Oke. Kalau sudah cukup, ya kita tutup mungkin Pak, boleh? Iya. Oke, siap. Oke, baik terima kasih Bapak Ibu, terutama yang hari ini sudah berkenan untuk selama kurang lebih 90 menit untuk bersama-sama, ya, istilahnya cerita progres dari IKM sebagai sekolah penggerak di SMA N1 Banjarnegara, dan hal-hal yang tadi disampaikan nanti dalam juga akan sampaikan dengan BPGP melalui KFSP biasanya. Nah, nanti jika mungkin di luar dari PMO ini sekolah ada permasalahan atau kendala yang butuh dukungan penyelesaian, sakit dijapri ke dalam atau melalui grup juga tidak apa-apa. Seperti itu. Oke, saya sih optimis karena di SMA N1 Banjarnegara sejauh yang sudah disampaikan ini alhamdulillah semuanya baik-baik saja dan sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh sekolah penggerak itu sendiri. Oke, mohon izin kita untuk mengakhiri, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Mohon maaf jika ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun nggih Pak Sudarto. Turun Bu Haji. Turun Pak Sita. Hati-hati. Nggih, assalamualaikum.